Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Siska Anggreni, mahasiswi Universitas Budi Waluyo Semarang, prodi S1 Kebidanan, transfer jalur RPL kelas B dengan NIM 157222031 akan mendemonstrasikan video pemberian konseling pasien tentang preeklamsi. Terima kasih. Iya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk dulu. Iya, Bu. Ntar saya tutup pintu ya. Iya. Dengan ibu siapa? Ibu Nisa. Baik, perkenalkan saya bidan Nisa ya Bu. Iya. Saya bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Mau kontrol ya, saya bikin bukunya. Ini hamil keberapa Ibu? Hamil anak kedua. Yang terakhir berapa tahun? Yang terakhir 4 tahun. Ini kontrol yang ketiga berarti ya? Iya. Ada keluhan sekarang Ibu? Nggak ada, Ibu. Nggak ada ya. Saya tensi dulu ya. Tensinya pernah tinggi? Nggak pernah, Bu. Normal ya. Iya. Bentar dulu. Oke. Ibu sebelumnya ada riwayat penyakit keluarga? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Selama kehamilan ini tensinya pernah tinggi nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Tensinya 110/80 ya Bu. Iya. Baik, berarti ini Bu masuk usia kehamilannya 30 minggu ya Bu? Iya. 30 minggu itu dalam kehamilan berarti masuk ke trimester ketiga. Oh iya, Untuk Bu. trimester ketiga ini saya akan menjelaskan untuk tanda bahaya pada kehamilan trimester ketiga ya Bu. Jadi untuk tanda bahaya kehamilan pada trimester 3 itu sendiri adalah biasanya ibu hamil banyak yang mengalami preeklamsi ya Bu. Preeklamsi itu tensinya tinggi pada masa kehamilan. Iya. Sebelumnya kalau ibu pernah mendengar tentang preeklamsi? Belum pernah. Nggak pernah. Baik, saya akan menjelaskan ya Bu. Jadi tanda bahaya kehamilan itu biasanya dalam trimester ketiga ada gejala preeklamsi yang tadi saya bilang. Lalu gerakan janinnya ibu kurang, perdarahan pada pervaginam. Jadi ada keluar darah dari jalan lahir ibu. Lalu selanjutnya ada ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini itu ketubannya ibu keluar atau pecah sebelum waktunya lahir gitu. Iya, Bu. Dari tanda-tanda tersebut saya akan menjelaskan di poin tentang gejala preeklamsi ya Bu. Iya. Baik. Kalau untuk gejala preeklamsi itu sendiri biasanya untuk gejalanya ibu biasanya merasakan matanya pandangannya kabur, lalu nyeri ulu hati, pusing, mual, bahkan ada yang sampai muntah. Lalu yang lebih parah biasanya bengkak pada muka dan bagian tangan dan kaki. Tangan kaki ibu apa ada bengkak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Iya. Lalu selanjutnya dalam tanda bahaya ini biasanya ada dua ya Bu. Jadi kalau untuk tanda bahaya ini bisa terjadi yang menyebabkan bahaya pada ibu dan janin. Kalau untuk tanda bahaya pada ibunya sendiri itu biasanya bisa menyebabkan kejang atau kematian gitu. Kalau untuk pada janinnya biasanya terjadi gawat janin atau bisa juga sampai kematian. Makanya bisa dibilang dalam termasuk tanda bahaya kehamilan pada trimester ketiga ini gitu. Jadi nanti kalau misalkan ibu kontrol nih, kalau misal nanti kontrol selanjutnya tensinya tinggi atau ada keluhan yang tadi saya jelaskan, matanya kabur, nyeri ulu hati, atau ngerasa kok tangan kaki saya kok bengkak tapi nggak ada gejala apa-apa, langsung periksa ke bidan ya Bu. Iya, Bu. Baik, untuk penjelasan tadi apakah ibu sudah jelas atau bisa diulang kembali penjelasan saya? Iya, Bu, sudah jelas. Jadi di hamil yang trimester 3 ini itu berarti ada yang preeklamsi ya, Bu ya. Iya, Preeklamsi betul. itu tensinya tinggi kan? Betul. Nah, itu bisa bahaya buat saya itu kejang sampai kematian. Betul. Kalau untuk bayinya itu bisa gawat janinnya biar atau bisa kematian. Jangan Iya, sampai ya, Bu. Jangan sampai ya. Yang penting dari keluarga memang nggak ada riwayat tensi tinggi ya Bu. Nggak ada, Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang sebelum anak pertama Anda tensinya nggak tinggi pas melahirkan atau Nggak ya? tinggi Nanti sama semua sekali. dalam batas normal. Iya. Ya oke. Berarti ini
untuk kehamilannya tensinya tadi normal. Nanti kita cek kehamilannya ya Bu. Iya. Oke, kita lanjut untuk cek hamilnya dulu ya. Oke, sudah selesai. Iya Bu. Jantung bayinya Ibu dalam batas normal. Iya. Semuanya juga dalam batas normal ya Bu. Nanti ini saya tulis dulu kontrol selanjutnya. Ya. Nanti kontrol selanjutnya bisa bulan depan. Tapi kalau misalkan dalam waktu sebelum kontrol ternyata ada keluhan yang tadi saya jelaskan atau keluhan lainnya, bisa langsung ke rumah sakit atau kontrol saya juga boleh. Iya Bu. Ya, untuk ini apa ada yang saya bisa bantu lagi? Sudah jelas semuanya Ibu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Hati-hati di jalan ya. Ya. Setelah memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien, lakukan pendokumentasian pada rekam medis. Terima kasih.